Suasana duka menyelimuti wilayah terdampak bencana di Aceh, Tribuners. Anggota tim BPBD Aceh tak mampu menahan air mata saat menyaksikan banyaknya jenazah yang belum tertangani di berbagai titik lokasi. Kondisi medan yang sulit, kemudian akses komunikasi itu juga terputus, serta minimnya tenaga membuat proses evakuasi ini berjalan penuh tantangan. Tim lapangan mengungkapkan bahwa mereka bekerja tanpa henti, berupaya mengevakuasi satu persatu meski situasi sangat berat. Banyak lokasi tidak dapat dijangkau kendaraan sehingga proses penanganan ini harus dilakukan secara manual. Data korban akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terus diperbarui oleh BNPB, dan data per siang ini Tribuners, jumlah korban meninggal mencapai 659 orang. Data tersebut diperbarui BNPB melalui situs Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Pusdatin BNPB pada Selasa 2 Desember 2025. Data tersebut tertulis rekapitulasi terdampak bencana per pukul 12 lebih 5 menit siang hari, jumlah korban meninggal 659 orang dan 475 orang dinyatakan hilang. Berikut untuk datanya, yakni jumlah korban meninggal 659 jiwa, jumlah korban hilang 475 jiwa, kemudian jumlah luka 2.600 jiwa. Jumlah korban terdampak 3,2 juta jiwa, jumlah korban mengungsi 1,1 juta jiwa. Adapun untuk rincian korban meninggal di Aceh sebanyak 173 orang, 204 orang hilang dan 1.800 mengalami luka-luka. Kemudian jiwa di Sumbar sebanyak 193 orang, 117 hilang dan 112 mengalami luka. Lalu di Sumatera Utara 293 meninggal dunia, 154 hilang dan 614 terluka. Wilayah yang terdampak sebanyak 50 kabupaten dan bencana ini juga merusak ribuan rumah warga dan ratusan infrastruktur. Untuk rumah rusak berat Tribuners 3.500 unit, rumah rusak sedang 2.000, rumah rusak 3.500 unit dan fasilitas pendidikan rusak 322 unit, jembatan rusak 277 unit. Tim SAR gabungan sudah bertugas 7 hari nonstop dalam operasi tanggap darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kini justru mereka mengalami kelelahan ekstrim. Kepala Badan SAR Nasional Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa gabungan ini sudah bertugas selama 7 hari nonstop sejak 25 November 2025. Bahkan, dikatakan Kabasarnas, banyak petugas SAR sudah lebih dari 72 jam tanpa jeda ketika banjir bandang dan longsor ini terjadi secara bersamaan, terutama di Agam dan Tapanuli Selatan. Basarnas kemudian menambah pasukan cadangan menggunakan KN Ganesha dari Jakarta dan kantor SAR Pekanbaru untuk menggantikan personel yang sudah kelelahan di Aceh, Sumatera Barat, Tribuners. Sementara di Sumatera Utara, beban kerja meningkat karena banyaknya desa terisolasi yang hanya dapat dijangkau dengan helikopter, sehingga tim harus melakukan evakuasi udara berkali-kali dalam sehari. Nah, Syafi'i menyatakan bahwa keselamatan penyelamat atau rescuer tetap menjadi prioritas utama dan rotasi tim mulai dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas operasi dan menghindari kecelakaan. Tribunal sebuah video yang menampilkan warga mengais beras yang tercampur tanah karena bungkusnya pecah setelah didistribusikan dengan cara dijatuhkan atau di-dropping dari helikopter di Kabupaten Tapanuli Utara atau Taput, yang mungkin juga Tribunal saksikan yang tidak sengaja lewat melalui media sosial kalian, di mana Pemprov Sumut pun juga merespons terkait peristiwa ini. Dalam video yang kami pada Selasa 2 Desember 2025 ini, helikopter terlihat menjatuhkan bantuan dari atas yang terbang rendah dan setelah itu terlihat warga ramai-ramai mengambil bantuan yang dijatuhkan. Namun tampak butiran-butiran beras ini tumpah dan tersebar di tanah dan beras tersebut lalu dikait oleh warga. Menanggapi video yang beredar luas di media sosial hingga menjadi perbincangan hangat ini, Ketua Harian Posko Darurat Bencana Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung mengatakan, semua harus memahami soal SOP normal dan darurat penyaluran bantuan Tribuners. Masyarakat yang resah karena logistik kurang di pedalaman hanya bisa diakses
helikopter. Meskipun lewat udara, tidak semua atau tidak di semua desa helikopter ini bisa mendarat, sehingga caranya alternatifnya dengan menjatuhkan bantuan dari helikopter agar bisa diterima masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut menjelaskan juga, yang pecah diperkirakan hanya 1-2, namun dia mengatakan akan memperbaiki penyaluran bantuan tersebut. Dan dia juga menilai tindakan yang dilakukan tersebut semata-mata agar masyarakat korban banjir bisa mengakses bantuan. Yang pertama, Provinsi Aceh, bahwa jumlah korban terevakuasi mencapai 1.146, di mana meninggal dunia 102 orang dan dalam pencarian 116 orang. Untuk yang selamat 1.044 orang. Di wilayah ini di bawah Sarmisen Koordinator kantor. Saat ini satu pesawat helikopter dan rencananya sekarang dalam perjalanan satu heli akan hadir. Posisi terakhir tadi kami monitor ada di Lampung. Dengan drone, kemudian kapal juga dari kapal Ganesha yang dari Jakarta hari ini kami kerahkan untuk merapat ke sana, karena secara spesifik kami sampaikan bahwa kondisi bencana yang terjadi ini sebenarnya diawali dari hidrometeorologi ini sebenarnya memerlukan effort atau tenaga yang agak ekstra, di mana tidak seperti kalau misalkan kita mengalami kedaruratan di gedung atau di titik khusus, misalkan longsor di satu titik, namun pada saat bencana banjir, kemudian diikuti banjir bandang, lumpur, longsor, jadi anggota SAR mengalami tantangan tersendiri pada saat mereka disebar dalam satu titik, mereka harus berjalan di situasi kondisi terisolir, tidak bisa komunikasi, dan di situ sehingga memungkinkan bahwa pada saat 3 hari mereka sebenarnya sudah mengalami ekstra kelelahan. Jadi ini yang terjadi sehingga kami menambah kekuatan dengan kapal Ganesha yang kami kirim ke sana dengan membawa logistik bantuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.